warahmatullahi wabarakatuh. Materi kerajaan Hindu-Buddha atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi kerajaan Hindu-Buddha atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. 4.4 menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masa kini. Tujuan pembelajaran 1. Setelah berdiskusi, siswa mau menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila Pancasila dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mau memberikan contoh pengalaman dari sila kelima Pancasila dalam kehidupan. Yang ketiga, setelah mengamati video lagu, siswa mampu mengidentifikasi tinggi rendahnya nada lagu Maju Tak Gentar dengan benar. 4. Setelah berlatih, siswa mampu menyajikan lagu Maju Tak Gentar sesuai dengan tinggi rendahnya, tempo dan sikap tubuh yang sesuai. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan, nama saya Rizky Rahmawati, NIM 2018-33188, kelas 5 FPGSD. Setelah kerajaan Indonesia tidak terlepas dari periode kerajaan Hindu-Buddha, munculnya kerajaan-kerajaan ini tentunya juga dipengaruhi oleh keadaan agama tersebut di Nusantara. Pada periode ini, Indonesia berkembang karena adanya jalur maritim yang memudahkan negara lain untuk singgah. Negara itu meliputi India, Tiongkok, serta negara wilayah Timur Tengah lainnya. Buku Siang Budaya dan Lokal Hindu-Buddha yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2017 disebutkan C.C. Brick menganggap ksatria yang berasal dari India memiliki peran besar dalam sejarah kerajaan Hindu-Buddha. Pendapat ini disebut sebagai teori ksatria, merupakan teori pertama. Munculnya teori-teori lain, Van Faber mengemukakan pendapatnya yang dikenal sebagai teori Saudra. Ia menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha masuk Indonesia melalui orang-orang berksatria Sudra atau yang dibuang di India. Lalu teori ketiga datang dari kepala N.N. Krom. Ia menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha adalah para pedagang India dan ini dikenal sebagai teori Waisa. Perdebatan belum berakhir. Teori keempat mengungkapkan bahwa para Brahmana yang menyebarkan agama Hindu-Buddha sebagai pendapat J.V. Van Leeuwen menanamkan teori Brahmana. Setelah ada 4 teori, Vadika Bos muncul menganggapi dengan teori arus balik. Ia menerangkan orang Indonesia pulang setelah belajar di India. Terlepas dari teori tersebut, kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara sudah melalui pada sekitar tahun 130 Masehi. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Salanegara. Letak kerajaan ini di daerah Pandeglang, tempatnya di Teluk Lada. Dalam buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara 2009, Denny Prasetyo mengungkapkan kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan kuno yang dikenal di Indonesia. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kelanjutan dari negara Salakan yang menjadi kerajaan daerah. Seterusnya, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dilihat dari peninggalan sejarah dalam berbagai bidang, antaranya 1. Bidang keagamaan. Bidang keagamaan Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan tersebut memiliki 2 sifat, yaitu yang pertama dinamis. Dinamisme suatu kepercayaan terhadap suatu benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa. 2. Dinamisme suatu kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. Maksudnya,
Hindu-Buddha Indonesia membuat masyarakat Nusantara berangsur-angsur memeluk agama Hindu-Buddha yang diawali oleh kalangan elit di istana.